Kemudian ia bertanding 12 kali pada tahun 1986, melejit dalam peringkat para petinju dan menarik perhatian media massa. Kemudian pada tanggal 22 November tahun 1986, di usianya yang ke-20 tahun, ia menjadi juara kelas berat termuda dalam sejarah dengan meng-KO Trevor Berbick pada ronde kedua dan berhasil mengklaim mahkota World Boxing Commission atau WBC. Setahun kemudian, pada tanggal 7 Maret tahun 1987, ia memperoleh sabuk World Boxing Association atau WBA ketika ia mengalahkan James Smith setelah mengalahkan Tony Tucker pada tanggal 1 Agustus tahun 1987. Tyson dengan suara bulat diakui sebagai juara oleh ketiga organisasi pemberi gelar, yaitu WBC, WBA, dan International Boxing Federation atau IBF. Ia adalah petarung kelas berat pertama yang memegang gelar WBA, WBC, dan IBF secara bersamaan, serta satu-satunya petarung berat yang menyatukan mereka secara berurutan. Tyson berhasil mempertahankan 10 gelar kelas berat dunianya, termasuk kemenangan atas mantan juara Larry Holmes dan Michael Spink. Selain prestasinya di dunia tinju, masalah-masalah pribadi Tyson juga diekspos oleh pers. Pada tahun 1988, Tyson menikah dengan aktris Robin Givens, tapi hanya bertahan 1 tahun. Pasangan itu bercerai pada tahun 1989 di tengah tuduhan bahwa Tyson telah melecehkannya secara fisik. Pada tahun yang sama, Tyson dianugerahi BBC Sport Personality of the Year Overseas Personality Award. Kemudian ia menikah dengan Monica Turner dari tahun 1997 hingga 2003 sebelum menikah dengan Lakeith Spicer pada Juni 2009. Ia memiliki total 8 anak bernama Raina, Amir, D'Amato, Milan, Exodus, Marco, Mikey, dan Miguel. Pada tanggal 11 Februari tahun 1990 adalah salah satu kekecewaan terbesar dalam sejarah tinju. Tyson kehilangan kejuaraan karena menganggap enteng lawannya, James Buster Douglas, yang mencetak technical knockout di ronde ke-10. Namun setelah belajar dari pengalaman tersebut, Tyson bangkit dari kekalahan dengan 4 kemenangan beruntun setelahnya. Namun pada tahun 1991 ia dituduh telah memperkosa seorang kontestan kontes kecantikan Miss Black Rhode Island bernama Desiree Washington yang berusia 18 tahun. Dan pada tahun 1992 dia dihukum penjara di Indiana atas tuduhan tersebut serta diharuskan terdaftar sebagai pelanggar seks tingkat 2 di bawah hukum federal seumur hidup. 3 tahun kemudian setelah dihukum penjara, ia dibebaskan tepatnya pada tahun 1995. Kemudian Tyson mengumumkan telah memeluk agama Islam yang telah dipelajarinya selama di dalam penjara. Nanti kita bahas sebagian hijrahnya setelah mengenal Mike dengan karirnya dulu ya. Tyson kembali bertinju pada tahun 1996. Ia mendapatkan kembali 2 sabuk kejuaraannya dengan kemenangan mudah atas Frank Bruno dan Bruce Seldon. Kemudian pada tanggal 9 November tahun 1996 dalam pertarungan yang telah lama ditunggu-tunggu dengan juara kelas berat 2 kali, Evander Holyfield, Tyson kalah untuk kedua kalinya dalam karir profesionalnya dengan technical knockout di ronde ke-11.
Kemudian dalam pertandingan ulang melawan Holyfield pada tanggal 28 Juni tahun 1997, Tyson didiskualifikasi setelah ia menggigit telinga lawannya 2 kali, dan sebagai akibat dari pelanggaran tersebut ia kehilangan lisensi tinjunya dan Tyson diskors selama setahun dari bertinju dan didenda 3 juta US dollar. 2 tahun kemudian Tyson akhirnya dibebaskan dan ia kembali ke ring pada tanggal 16 Januari tahun 1999 ketika ia mengalahkan Frans Botha, seorang petinju Afrika Selatan, di ronde kelima. Pada tanggal 6 Februari tahun yang sama, Tyson dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, 2 tahun masa percobaan, 200 jam pelayanan masyarakat, dan didenda 5.000 US dollar atas tuduhan penyerangan 2 pria lanjut usia setelah kecelakaan mobil pada tahun 1998. Kemudian Tyson dibebaskan setelah menjalani 9 bulan dari hukumannya tersebut. Setelah masalah pengendalian diri Tyson masih terus berlanjut, setelah wasit menghentikan pertandingan tinju pada Juni 2000 ketika melawan petinju Amerika Lou Savarez, Tyson terus meninju dan secara tidak sengaja melukai wasit. Dalam pertarungannya Oktober tahun 2000 dengan Andrew Golota, Tyson menang di ronde ketiga, tetapi pertarungan itu kemudian dibatalkan karena Tyson dinyatakan positif menggunakan ganja. Kemudian Tyson berusaha bertarung dengan Lennox Lewis pada tahun 2002 di Nevada. Namun sulit untuk menjadwalkan pertarungan ini karena kedua pria ini terikat kontrak dengan promotor dan perusahaan televisi kabel yang berbeda. Dan berbagai masalah hukum, Tyson juga menyebabkan lisensi tinjunya ditolak oleh Komisi Tinju Nevada yang biasanya mengadakan pertandingan tinju besar karena ia menghadapi kemungkinan tuduhan serangan seksual. Dan pada sebuah konferensi pers, Tyson menyerang dan menggigit Lewis. Hal tersebut menghapus kesempatan bertarung di Nevada. Pertarungan itu akhirnya berjalan bulan Juni di Memphis, Tennessee, dan Tyson kalah KO pada ronde ke-8.